Sebenarnya sih gini ya, ini film keluarga yang udah kita tunggu-tunggu, dan memang selama ini bukan nggak ada film keluarga, tapi belum tentu ramah anak. Hario, dipanggil Kayla. Di sini aku berperan sebagai Lily. Oh ya, Lily ini nih karakternya tuh hobi makan. Terus dia itu usil. Terus kayak merasa bodoh sama temennya dan juga banyak. Saya kelas 5 dan saya umur 12 tahun. Kelas 5 SD? Ya SD, Oke. bukan SMA ya. Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas anugerah bisa kami mengadakan gala premier ini. Juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara kami ke gala premier ini. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Film ini adalah film untuk anak Indonesia. Anak Indonesia yang berbudi, berakhlak baik, dan juga menjaga alamnya dan satwa-satwanya, satwa liar yang beraneka ragam. Dalam film ini akan dilihat bagaimana anak-anak akan menjaga alam dan satwa liarnya. Dan kita harus menjaga ini, kenapa? Karena kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala tanah yang indah dan juga berjenis-jenis satwa liar. Jadi sekali lagi, jayalah Indonesia. Mari selamat menikmati. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya dong? Nah ini, alhamdulillah kita sekarang berdiri di sini dan saya bangga sekali karena saat ini kita menghadirkan, saya kira bukan hanya film anak tapi film keluarga, ya, yang pada saat ini film anak-anak yang betul-betul untuk anak ini langka sekali. Kalau kita lihat betapa hari-hari ini film-film anak itu didominasi oleh film-film yang sebetulnya bukan film anak. Coba lihat, film-film superhero itu sebetulnya kalau kita lihat film bukan untuk anak-anak, tetapi film 13 tahun ke atas. Nah, kalau saya lihat ini film yang kita memberikan kembali ya hak anak untuk melihat, menikmati film dengan nilai-nilai yang mengangkat, nilai-nilai positif untuk anak-anak kita. Nah, karenanya alhamdulillah saya ingin menyampaikan bahwa kita keluarga semuanya insya Allah akan lebih tenang kalau kita melihat di layar-layar bioskop ini film-film yang dihadirkan seperti ini. Nah, inilah yang kita inginkan. Kita tidak mau berjuang sendirian, karenanya kita ingin merangkul bersama-sama. Di situ ada Kak Seto, pemerhati anak, alhamdulillah sudah mendukung. Ada Ustadz Bahtiar Nasir di situ juga yang mendukung. Kemudian ada siapa lagi di situ? Dato Yasmin ya dari Malaysia juga ikut mendukung. Ada siapa lagi? Pak Rahmat di situ mendukung. Ada semua di sana, alhamdulillah yang mendukung dan kita semua di sini. Nah, saya ingin mohon support dan doanya. Jika nanti ini dirasakan betul-betul bermanfaat, ayo kita share ke semua saudara-saudara kita agar supaya film ini menjadi bola salju. Dan insya Allah produser-produser yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain yang kreatif, kita bikin film anak-anak yang positif untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh suatu penghargaan yang luar biasa, bertepatan dalam rangka saya mempersiapkan perayaan atau peringatan 53 tahun pengabdian pada anak-anak Indonesia. Jadi suatu hal yang terus akan memperkuat semangat saya akan mempersembahkan hidup saya untuk anak-anak Indonesia sampai akhir hayat hidup saya, sebagaimana dipesankan oleh guru saya yaitu Pak Kasur pada tahun 1970 tanggal 4 April waktu itu, sehingga itu saya catat sebagai hari pengabdian saya pada dunia anak-anak, di mana saya diminta, diinstruksikan, diharapkan terus mengabdi pada dunia anak-anak.
Mudah-mudahan segera diikuti oleh para tokoh-tokoh muda. Karena anak-anak Indonesia membutuhkan tokoh-tokoh muda untuk menjadi pelindung dan sahabat anak Indonesia. Dan salah satu juga karya besar yang luar biasa yang dipersembahkan untuk anak Indonesia adalah film yang luar biasa ini, Kun Ana Wa Anta, yang akan kita saksikan bersama beberapa saat lagi dan mudah-mudahan jadi film keluarga, film kebanggaan anak Indonesia, betapa mereka diperhatikan oleh keluarganya, bahwa mereka dihargai sebagai individu unik yang luar biasa, bahwa setiap anak istimewa, unik, otentik, dan tidak terbandingkan. Dirgahayu anak Indonesia dan dirgahayu film Kun Ana Wa Anta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Seto Mulyadi, luar biasa. Nama saya Mario Riansyah, saya di Kun Ana Wa Anta jadi Ustadz Sulaiman. Sebenarnya sih gini ya, ini film keluarga yang udah kita tunggu-tunggu dan memang selama ini bukan nggak ada film keluarga tapi belum tentu ramah anak gitu. Jadi apapun ceritanya, semua cerita pasti kan menggunakan metode yang sama. Artinya ada konflik, bagaimana penyelesaiannya itu seru atau sedih atau lucu atau gitu. Nah ini semua experience-nya ada, dimana pun juga saya merasakannya, masya Allah, semua elemen ada, dari mulai suku, ras, agama, semuanya ada gitu. Jadi memang ya Indonesia kan seperti itu kan, semuanya ada dan semuanya bercampur di sini. Jadi ya kalau saya sih senang banget ya, artinya di titik ini kita betul-betul bisa ngelihat bahwasannya memang ya inilah warna Indonesia, dari dulu juga kayak gini gitu. Tapi ya belakangan udah banyak installment baru atau tambahan-tambahan dari orang-orang yang lain yang kalau kadang menurut beberapa orang termasuk saya juga kurang aman buat anak-anak. Nah kalau di film ini masya Allah aman banget, alhamdulillah. Jadi ya seru lah. Kalau dari saya sih ya intinya chemistry anak-anak ini ya, karena biar gimana pun kan inti ceritanya ada di mereka gitu. Chemistry anak-anak ini asik, terus udah gitu penuturan pengadeganan ya yang apa ya, bahasanya tuh renyah gitu. Jadi nggak berat, nggak serius banget, nggak lucu-lucu banget. Jadi maksudnya lucu tapi ya cukup gitu, pada kadar yang cukup. Dan yang terpenting adalah banyak pesan moral yang disampaikan di film ini. Teman-teman, mulai 9 Maret nonton Kun Ana Wa Anta di bioskop kesayangan Anda. Jangan sampai enggak. Seru ya nak ya? Kata anak saya aja seru. Seru Kak ya? Iya. Acong, nama panjangnya siapa Acong? Halo, nama saya Austin Senduk. Austin Senduk. Oke. Di sini Acong ini berperan Aku berperan sebagai Acong. Acong ini berperan sebagai Austin Senduk. Sebentar. Tarik nafas dulu. Inhale, exhale. Austin Senduk. Austin Senduk adalah nama aslinya. Di sini karakternya Acong. Acong itu siapa di cerita ini, di antara berlima ini? Ini sahabat. Mikrofonnya didekatkan. Acong ini sahabat dari Oke. pesantren, terus jualan juga. Oke, sahabat anak-anak pesantren punya toko sembako yang sering diutangin. Oke, thank you Austin. Next, siapa ini yang cantik yang pakai hijab? Balkis Bafa sebagai Kanza. Kanza tuh orangnya pemberani, terus jago silat juga. Oh, jadi dengan Firman bagaimana? Temenan atau bagaimana awalnya? Oh, awalnya oke. Awalnya ada salah paham ya? Iya. Tapi akhirnya ada mikrofon di situ boleh? Namun harus berteman karena ada suatu masalah. Oke. Masalahnya apa? Nonton 9 Maret di bioskop. Tapi pas bikin warnanya acak, kita ke sebelahnya F dulu. Acong. Acong, nama panjangnya siapa Acong? Halo, nama saya Austin Senduk. Austin Senduk. Oke. Di sini Acong ini berperan Aku berperan sebagai Acong. Acong ini berperan sebagai Austin Senduk. Sebentar. Tarik nafas dulu. Inhale, exhale. Austin Senduk. Austin Senduk adalah nama aslinya.
Di sini karakternya Acong. Acong itu siapa di cerita ini di antara berlima ini? Ini sahabatnya. Mikrofonnya didekatkan. Acong ini sahabat dari Oke. pesantren, terus jualan juga. Oke, sahabat anak-anak pesantren punya toko sembako yang sering diutangin. Oke, thank you Asih. Next, siapa ini yang cantik yang pakai hijab? Balkis Bafa sebagai Kanza. Kanza tuh orangnya pemberani, terus jago silat juga. Oh, jadi dengan Firman bagaimana? Temenan atau bagaimana awalnya? Oh, awalnya oke. Awalnya ada salah paham ya? Iya. Tapi akhirnya ada mikrofon di situ boleh? Namun harus berteman karena ada suatu masalah. Oke. Masalahnya apa? Nonton 9 Maret di bioskop. Bisa. Tapi masalah aslinya bener bisa main Rubik apa enggak ya? Karena kan di film ini kamu kelihatan sekali kalau kamu Dulu sebelum aku syuting ini aku jago banget main Rubik, jago ngacaknya. oh, jago ngacak. Pintar nih bisa jadi komika nih. Oke, sekarang ada yang punya jam yang pakai detik nggak? Kang Erik ada detiknya nggak? Oke, pakai handphone. Saya nggak bawa handphone. Oke ya. Tunggu. Aba-aba dari saya. Bentar, boleh lihat dulu nggak? Oke. Harus dilihat apa? Oh, yes. Oke. Sudah? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini ayahnya orang Amerika ya? Ibunya orang Indonesia? Orang California or West Monroe? Oh, West Monroe, California. Oke. Oke. Ayah aku coba langsung ketagihan. Get set, go. Berapa detik? 39 detik. Rekor terbaru. Naik 10 kilo. Gara-gara syuting naik 10 kilo. Sampai naik 10 kilo. Oke. Kayaknya dia dapat banget karakternya ya Bu ya. Tapi bakal sering nyawi makan sih. Iya. Oke, luar biasa sekali. Oke, ini kelas berapa aja sih sebutin dulu? Kelas berapa? Umurnya berapa boleh? Biar Om dan Tante kakak-kakak wartawan mengutip. Saya kelas 5 dan saya umur 12 tahun. Kelas 5 SD. Iya SD, Oke. bukan SMA ya. Oh iya, yes. Oke. Kalau aku kelas 8 SMP, umur 8 itu 2 SMP ya? Iya. Kalau SMP umur 14 tahun. 14 tahun. Kalau generasi saya nyebutnya nggak sampai setelah kelas 6, kelas 1 SMP 2, tapi sekarang kelas 8. Sama aja dengan kelas 2 SMP. Aku kelas 7, kelas 1 SMP, umur 13 tahun. Oke, next. Aku kelas 5 SD. Umur? Umur 12 tahun. 12 tahun. Next. Aku kelas 5 SD, umur 11 tahun. Emang pembawaan yang sering gak bisa diem gitu, emang dari sekolah itu kan kebiasaan nyeletuk. Bahkan sampai saya ini gak bisa masuk IPA karena tukang nyeletuk. Nggak boleh anak IPA nyeletuk. Karena bikin gak rata-rata anak-anak IPA itu serius. Makanya saya ditaruh di IPS, nggak apa-apa daripada jadi penghambat anak-anak IPA yang lain gitu kan. Akhirnya saya masuk IPS karena memang kalau untuk berkomedi karena memang udah pembawaan. Tapi begitu dikasih drama sama Bu Rina, wow, itu bener-bener effort banget ya untuk seorang boim gitu ya. Dan sekedar cerita aja, ini pas ditawarin film ini, iya aja, segala. Bu Rina juga kayak baik-baik aja, kayak nawarin ke pemeran-pemeran lain. At the end ada di satu momen, aku cuman berdua doang sama Bu Rina. Akhirnya di situ aku bilang sama Bu Rina, Bu, Ibu tahu nggak kalau di film yang Ibu tawarkan kepada saya
Ini nggak tahu kebetulan, tapi aku bukan orang yang percaya bahwa di dunia ini ada yang kebetulan. Jadi ini film yang dimana kondisinya benar-benar emosional setelah baca skrip. Ini luar biasa dengan kenyataan yang sedang dialami. Ada terjadi apa ketika syuting itu dalam hidup Anda? Emosinya lebih tepatnya. Ada hubungan antara hal yang tidak baik dan ada hubungan antara dengan anak, dan di realitinya adalah emosionalnya ini adalah terjadi di film ini. Emosional antara seorang bapak dan anak ini terjadi di film ini, yang dimana emosinya benar-benar, teman-teman di sini beberapa mungkin ada yang tahu kejadiannya karena memang pada saat take grand scene-nya itu emang benar-benar itu yang saya rasakan kenyataannya, dan itu saya tuangkan di film ini. Oke dulu, yang paling cantik dulu yang memerankan Ustazah Fatimah, Nadira Oktova. Nadira Oktova, silakan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, aku Nadira Oktova dan aku berperan sebagai Ustazah Fatimah di film Kun Ana wa Anta. Berarti tim pengajar di pesantren atau santriwati ya? Betul, sebenarnya kalau Ustazah Fatimah ini lebih berfokus untuk menjaga santriwati. Jadi biasanya memang Ustazah Fatimah ini ada di area santriwati aja, jarang gitu kalau misalnya ke tempat-tempat santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tidak ada pertemuan yang indah, tidak ada pertemuan yang indah di hari ini kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita di hari ini. Alhamdulillah, rasa syukur kita, Allah berikan kesehatan tanpa sehat kita tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Lutfi Al-Bukhari, asal dari Kalimantan Barat. Sekarang masih santri, alhamdulillah masih belajar. Ini amanah besar dari Gurunda kan. Saya alhamdulillah masih belajar sama beliau, Guru Ustaz Abdul Titian. Dan ini salah satu pengalaman yang sangat luar biasa dari pribadi saya sendiri, yang dimana ketika itu saya masih sampai sekarang masih jadi seorang santri. Amanah dari Gurunda. Gini cerita, saya dapatkan pengalaman ya. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua. Yang pertama, Lutfi katanya, oh enggak kamu jadi main film katanya. Saya langsung gini, Ustaz, masa Ustaz, saya nggak bisa Ustaz. Ya nggak bisa acting, nggak pandai gitu kan. Tapi saya lihat dari kamu ini ada gini-gini segala macam, ada skill lah gitu kan. Ya, sekasih saya waktu untuk sholat istighfar Ustaz gitu kan. Iya, supaya dapat izin gitu, supaya saya juga awalnya saya nolak gitu, tapi Bismillah, ya Allah ini kalau bukan guru saya nggak mau gitu kan. Samina wa ata'na sebagai murid kan ikut kan. Akhirnya Ustaz, ya bolehlah. Jadi kalau bukan antum saya nggak mau, saya bilang kan. Akhirnya berangkat, alhamdulillah ketemulah sama Bu Tarina dan kawan-kawan. Ya, kalau santri kan adabnya gini kan, assalamualaikum, kayak kaku banget gitu kan, kaku gitu kan. Memang begitu kita diajarkan. Rupanya alhamdulillah saya orang yang alhamdulillah saya jujur proaktif dan tidak bisa diam sama siapa saja, alhamdulillah. So walaupun ini abangnya baru ketemu kan, tapi kayak sok kenal gitu kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah itu memang skill saya di situ. Dan yang kedua, di karakter film ini alhamdulillah saya menjadi Ustaz Lutfi, di mana saya lebih mendalami Al-Quran, memberikan nasihat kepada adik-adik dan kawan-kawan, alhamdulillah. Dan saya masih ingat betul motivasi anak-anak muda yang dari mana Gurunda berpesan kepada saya itu anak muda. Anak muda yang keren itu adalah katanya, anak muda kalau tidak membawa sesuatu atau karya yang luar biasa dari dirinya, maka tidak ada yang hal menarik dari dirinya kecuali kemudaannya. Sekali lagi, ini boleh jadi quotes yang menjadikan motivasi kita sebagai anak muda. Ini masih muda semua kan? Iya. Kak Seto juga masih muda. Alhamdulillah, Masya Allah, salam kenal semua. Jadi begini teman-teman, anak muda yang keren kata guru saya, anak muda kalau tidak membawa sesuatu atau karya yang luar biasa dari dirinya, yang luar biasa, maka tidak ada hal yang menarik dari dirinya kecuali kemudaan. Begitu. Film Kun Ana wa Anta ini berperan sebagai Ustadz Soleh, yang dimana karakter Ustadz Soleh ini adalah udah lama banget dari beberapa saya jalanin syuting segala macam, sama yang dialami namanya Boim. Ini berbeda sekali dan ini pengalaman pertama saya. Dan ketika saya
dari seorang muslim, dan alhamdulillah gurunya menawarkan film ini dan saya diperkenalkan sebagai Ustadz Soleh di sini. Dan ya buat saya sangat luar biasa peran Ustadz Soleh ini, dan jauh dari film-film saya yang sebelumnya yang karakter saya antagonis segala macam. Tapi di film ini saya benar-benar yang karakternya itu adalah sangat dekat dengan anak-anak dan berada di lingkungan pesantren yang tahu banget tentang agama segala macamnya dengan Islam ini. Ya. Halo, perkenalkan, nama aku Kaila. Di sini aku berperan sebagai Halo, perkenalkan, nama saya Austin, berperan sebagai Acong. Soalnya di adegan yang backflip yang pas kumpul, dan itu di scene berapa ya? 70 kan. Kalau aku tuh di sini ya, kita mau mencari Kuto. Nah itu kan ada batu-batu, di situ emang agak licin ya. Jadi aku tuh hampir kepleset gitu, tapi emang sebenarnya hampir kepleset gara-gara di situ bener licin banget sih. Oh iya, kalian harus menjadi nama Anda ya, tanggal 9 Maret 2023. Dan jangan lupa sebut tiketnya sebelum kehabisan tiketnya, oke? Kita tunggu. Nama saya Andi Boim, saya di sini sebagai Dodi. Kalau bicara tentang film Kunana wa Anta, ini ceritanya sih sebenarnya lebih ke keseharian anak-anak di pesantren satu, cuman ditambah nilai yang dimana nilainya itu ya tentang anak-anak itu harus peduli lingkungan, terus juga peduli dengan hewan, harus menyayangi sesama. Nah, keseharian anak-anak di pesantren itu tapi ditambahkan nilai-nilai yang tadi gitu. Ditambah lagi juga nilainya yang nggak kalah penting untuk anak itu adalah hubungan anak dengan orang tua, anak dengan guru, anak dengan umur yang lebih tua tuh harus seperti apa. Itu semua ada di film ini. Jadi kalau bicara tentang film anak yang nilainya kompleks atau banyak, ya di sini ada semua gitu. Di orang jahat ya, di sini berperan sebagai orang jahat. Setiap kita hal-hal yang baik ataupun buruk itu pasti ada penyebabnya gitu. Nah, untuk di cerita atau di film ini si karakter Dodi ini tuh jahat pun ada sebabnya. Dan segala sesuatunya itu nggak mungkin kita sekonyong-konyong untuk melakukan sesuatu, baik buruknya itu nggak ada alasan, itu nggak mungkin. Nah, si Dodi ini menjadi jahat ada alasannya. Alasannya apa? Tontonin aja. Oke. 9 Maret di bioskop. 9 Maret 2023. Nama saya Dicinta, saya berperan sebagai Ibu Lastri, yaitu ibunya Firman di film Kunana wa Anta ini. Yang paling suka itu adegan dia selalu kayak berantem sama Kanza kalau untuk Firman. Jadi dari kesan pertama aja kan udah ketendang tuh mukanya. Gitu, seru sih itu adegan Firman. Kalau dari the whole cerita ada yang pastinya yang lucu-lucu itu yang ketika kita nggak nyangka ternyata Acong jago kungfu, dan juga adegan Firman itu yang abis nonjokin penjahatnya terus minta maaf, maaf ya om, itu lucu, disukain buat aku pribadi ya. Kalau buat aku pribadi sih yang paling sukanya ngelihat banyak, hampir semuanya suka. Cuma yang paling itu ketika si Kanza itu baru tahu ya itu papahnya, terus sedih dengan cerita dia backgroundnya mukenanya robek. Itu sih yang paling menyentuh ya. Nah, buat kalian semua ibu-ibu di rumah kayak saya yang masih punya anak kecil terus kangen sama film Indonesia yang bergenre anak-anak, nah jangan tunda ya, langsung aja tanggal 9 ini pergi ke bioskop nonton tuh film Kunana wa Anta yang pastinya menarik banget. Selain menarik, banyak suguhan-suguhan yang menarik seperti ada edukasi, keseruan, cerita petualangan, komedi, pokoknya seru banget. Dan yang pastinya ajak semuanya untuk nonton Kunana wa Anta yang bakalan tayang di bioskop 9 Maret ini. Terima kasih.